Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Jika teman-teman mempunyai tanaman cabai, awas jangan sampai gagal panen. Tentunya kita harus merawat dari awal dengan baik. Jangan sampai pas lagi mahal-mahalnya harga cabai, tanaman cabai tidak efektif, tidak subur, dan tidak berbuah lebat sampai panen. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara atau solusi mengatasi tanaman cabai agar tetap subur dari awal sampai panen ya teman-teman. Jadi cara yang akan saya sampaikan atau yang saya akan buat ini sudah diterapkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan, dan hasilnya seperti ini. Saya sudah terapkan terlebih dahulu ke tanaman cabai dan berbuah lebat seperti ini dan tetap subur sampai panen ya teman-teman. Hasilnya seperti ini dan caranya sangat gampang ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pupuk yang suka digunakan oleh para petani dan saya olah lagi atau diracik lagi dengan beberapa bahan yang lain, dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Tanaman cabai tetap subur, rimbun, dan berbuah lebat sampai mentiung ya teman-teman. Kita langsung saja ke cara pembuatannya atau cara meraciknya ya teman-teman. Simak sampai selesai cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Bahan apa saja yang saya akan gunakan dan akan saya persiapkan, berikut cara dan pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, persiapkan terlebih dahulu air bersih, air biasa ya teman-teman, sekitar 5 liter ke dalam wadah seperti ini. Mau ember, mau apa saja boleh, yang penting muat berisi air 5 liter ya teman-teman. Lalu setelah ini saya akan mempersiapkan untuk bahan yang pertama ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan bahan pertamanya kecap ya teman-teman, mau kecap ABC, mau apa saja, yang penting berjenis kecap. Di sini menggunakan kecap bango yang saya akan gunakan ya teman-teman. Tidak untuk semuanya digunakan, melainkan di sini saya akan menggunakannya itu cukup 2 sendok saja ya teman-teman. 2 sendok makan yang saya gunakan untuk dicampurkan ke dalam air berisi 5 liter ya teman-teman, dan akan saya kombinasikan lagi. Setelah selesai dicampurkan menjadi satu dengan air biasa ya teman-teman, sekitar 5 liter. Jadi dari bahan kecap ini ya teman-teman, ini menopang dari bahan-bahan yang saya akan gunakan atau tambahan nantinya setelah selesai dicampurkan menjadi satu dengan air 5 liter ya teman-teman. Ini untuk menopang agar lebih bagus lagi, memberikan sumber nutrisi yang cukup kepada tanaman cabai agar tetap tumbuh subur, rimbun, dan berbuah lebat ya teman-teman. Dan untuk cara atau campuran untuk bahan pembuahannya nanti setelah selesai untuk langkah yang pertama ini ya teman-teman. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pemupukan, meracik pupuk, dan perkebunan ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar perkebunan. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dituangkan dari kedua sendok kecapnya ya teman-teman ke dalam air. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu seperti biasa agar tercampur merata menjadi satu dengan air 5 liter ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu seperti ini. Santai saja, jangan terburu-buru waktu pengadukannya agar lebih bagus lagi, maksimal hasilnya waktu dicampurkan dengan beberapa bahan yang lain nantinya ya teman-teman. Lalu untuk langkah berikutnya setelah ini kalau sudah selesai dari tahap pengadukannya tercampur merata, untuk bahan tambahannya di sini saya akan menggunakan garam krosok ya teman-teman. Garam krosok yang saya akan gunakan untuk bahan yang kedua. Nah, jadi dari garam krosok yang asli ini tekstur dan bentuknya itu agak sedikit besar dan kasar ya teman-teman. 5 sendok makan yang saya akan gunakan atau yang saya akan campurkan untuk bahan yang keduanya. 5 sendok saja ya teman-teman. 5 sendok dari garam krosok, 5 liter air biasa, sama 2 sendok dari kecap ya teman-teman. Dan kegunaan dari garam krosok ini ya teman-teman untuk menyuburkan agar tanaman cabai tetap subur, rimbun, dan mentiung ya teman-teman, dan pertumbuhannya itu cepat jika menggunakan garam krosok ini.
apalagi akan saya olah dengan dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Seperti biasa, kalau sudah selesai dituangkan dari garam krosoknya, diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu dari kedua bahan yang sudah dimasukkan, dari 2 sendok kecap sama garam krosok ya teman-teman. Jadi diaduk terlebih dahulu seperti ini agar hasilnya maksimal waktu dipupukkan ke tanaman cabai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi dari video saya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi. Dan untuk bahan campuran yang selanjutnya ya teman-teman, di sini saya menggunakan pupuk NPK 1616 yang saya akan gunakan untuk melebatkan atau mempercepat pembuahan agar berbuah lebat sampai mentiung, dan akan saya topang lagi dengan satu bahan lagi agar lebih kuat lagi unsur haranya ya teman-teman dari pupuk NPK ini. Jangan banyak-banyak yang digunakan dari pupuk NPK 1616 nya ya teman-teman, dikarenakan akan saya topang lagi dengan satu bahan, jadi 1 on saja yang digunakan untuk campurannya ya teman-teman. Dikarenakan dari pupuk NPK 1616 ini sangat mahal ya teman-teman, jangan banyak-banyak yang digunakannya, 1 on saja, dikarenakan akan saya perkuat lagi dengan satu bahan nantinya ya teman-teman untuk campuran yang terakhir. Jadi cara seperti ini bisa dibilang memperbanyak pupuk ya teman-teman, dari 1 on setara dengan pupuk 5 kilo. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dipisahkan dari pupuk NPK 1616 nya, untuk langkah berikutnya saya akan menyairkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah ya teman-teman. Jadi saya akan melarutkan dengan air terlebih dahulu agar mempermudah waktu menyampurkan dengan bahan-bahan yang saya akan tambahkan nantinya ya teman-teman. Jadi air untuk melarutkan dari pupuk NPK 1616 ini dari air kedua bahan yang sudah dilarutkan. Yang pertama ya teman-teman dari kecap sama garam krosok. Jadi air dari itu untuk melarutkan pupuk NPK 1616 nya ya teman-teman. Lalu setelah itu diamkan terlebih dahulu sebentar ya teman-teman, dikarenakan pupuk NPK 1616 ini agak sedikit keras, jadi saya akan merendamnya terlebih dahulu sebentar. Dan untuk campuran bahan terakhirnya untuk menopang pupuk NPK 1616 ini saya akan menamakan MSG ya teman-teman. Tetap saya akan menggunakan bahan campuran yang terakhirnya MSG dari Mecin ya teman-teman, Mecin merek Sasa. Jika teman-teman mau menyampurkan dari Mecin ini boleh menggunakan merek apa saja, mau Mewon, Ajinomoto ya teman-teman, sama saja bagusnya ya teman-teman, yang penting berjenis Mecin. Jangan banyak-banyak ya teman-teman menggunakan Mecin ini, cukup 1 sendok untuk menopang pupuk NPK 1616 nya ya teman-teman. 1 sendok saja yang digunakan untuk campurannya ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau sudah selesai dimasukkan, diaduk terlebih dahulu seperti biasa seperti ini agar tercampur merata ya teman-teman dari ketiga bahan yang sudah dimasukkan ke dalam air berisi 5 liter ya teman-teman. Lalu setelah ini untuk langkah berikutnya ya teman-teman, kalau sudah selesai tahap pengadukannya, dan saya akan saya larutkan terlebih dahulu dari pupuk NPK 1616 nya ya teman-teman, yang saya sudah rendam terlebih dahulu agar mempermudah waktu melarutkan menjadi satu dengan air ya teman-teman. Jadi saya rendam terlebih dahulu sebentar, diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jika sudah selesai ke semua bahan tercampur merata dijadikan satu ya teman-teman, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sebelum pakai sekitar 1 minggu ya teman-teman. Dan untuk cara fermentasinya harus menggunakan wadah yang tertutup ya teman-teman, seperti botol air mineral bekas ya teman-teman, ada tutupnya, sama ember yang ada tutupnya juga, agar lebih mudah waktu mengontrol buka tutupnya agar tidak keluar masuk angin ya teman-teman atau udara. Dan kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, cara pemakaiannya ya teman-teman, untuk ukuran tanaman cabai ya teman-teman bisa menggunakan 1 gelas per tanaman ya teman-teman dari pupuk ini. 1 gelas saja per tanaman, langsung dikocorkan ke tanaman atau
tanaman cabai ya teman-teman yang mau dipupuk. Tidak usah dicampurkan apa-apa lagi setelah difermentasi ya teman-teman, langsung digunakan saja. Saya sarankan cara pemupukannya harus dengan rutin seminggu sekali menggunakan pupuk ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.